tubuh sang anak yang merupakan calon pengantin pada saat itu dan telah diawetkan untuk mempertahankan kecantikannya. Hai guys, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita tentang manekin bergaun pengantin yang penuh misteri. Cerita ini berasal dari kota Chihuahua di Meksiko. Di kota tersebut terdapat sebuah butik yang menjual gaun pengantin bernama La Popular Boutique. Seperti layaknya butik pada umumnya, di butik ini menjual berbagai macam gaun pengantin dan juga pakaian pengantin untuk pria. Namun anehnya, kebanyakan orang yang mengunjungi La Popular Boutique ini bukan untuk membeli atau memesan baju pengantin, melainkan hanya untuk mencari kebenaran dari jawaban atas sebuah urban legend yang telah terkenal pada butik itu. Jadi di dalam butik itu terdapat sebuah manekin yang berkostum pengantin yang penuh dengan misteri. Sekilas patung manekin itu tampak seperti patung manekin biasa, namun jika semakin lama dilihat, patung itu nampak terlalu nyata jika dikatakan sekedar patung manekin. Setting dari manekin tersebut adalah manekin itu berdiri di dalam etalase toko sambil memakai gaun pengantin. Dan menurut kabar yang beredar, manekin itu telah ada sejak 25 Maret 1930. Manekin itu kemudian dijuluki dengan nama La Pascualita. Sosok manekin La Pascualita ini begitu mencolok sehingga membuat para pejalan kaki yang sedang lewat di depan butik sering terpaku untuk melihatnya beberapa saat. Warga sekitar menyadari kalau manekin tersebut sangat mirip dengan mendiang putri dari Pascuala Esparza yang merupakan pemilik butik La Popular. Banyak juga rumor yang telah beredar bahwa manekin itu memang benar-benar berisi tubuh dari anak Pascuala. Jika dilihat dari penampilannya, memang begitu mirip dengan manusia dari raut kulit wajah, tangan, dan mata yang seakan terlihat sangat hidup. Menurut kabar yang beredar, anak perempuan dari Pascuala, sang pemilik toko La Popular ini, telah meninggal secara tragis karena gigitan dari laba-laba beracun Black Widow pada saat hari pernikahannya. Tidak lama setelah kematian putrinya, manekin itu kemudian muncul di etalase toko La Popular dan memunculkan legenda bahwa manekin itu sebenarnya bukanlah manekin sama sekali, melainkan tubuh sang anak yang merupakan calon pengantin pada saat itu dan telah diawetkan untuk mempertahankan kecantikannya. Pada saat rumor tersebut muncul, dikatakan juga Pascuala saat itu begitu putus asa karena telah kehilangan putrinya dan meminta kepada seseorang agar jenazah putrinya ini diawetkan menjadi mumi, kemudian didandani dan dipakaikan gaun pengantin. Tetapi rumor itu pun juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya hingga saat ini. Pascuala pun menyangkal tentang manekin itu adalah putrinya, akan tetapi rumor telah menyebar dan tidak ada yang percaya pada ucapannya. Namun ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa manekin itu hanyalah sebuah patung lilin yang dibuat sebagus mungkin, tetapi banyak juga yang percaya bahwa detail seperti itu belum ada jika patung manekin itu dibuat pada tahun 1930. Patung manekin Pascualita juga terlihat jauh lebih hidup daripada manekin di departemen store manapun yang pernah terlihat. Tidak hanya wajah yang sangat ekspresif, manekin ini dilengkapi dengan bulu mata yang tebal dan tatapan yang berkaca-kaca. Juga bentuk tangan yang memiliki guratan yang sangat realistis. Berbeda dengan kebanyakan manekin putih yang ada di pusat perbelanjaan yang tujuannya memang hanya untuk memamerkan pakaian yang mereka kenakan, gaun pengantin rumit pada manekin La Pascualita ini seringkali hanya menjadi hal kedua yang akan diperhatikan oleh orang yang lewat di depan butik gaun pengantin tersebut. Orang-orang memang telah memperhatikan patung manekin La Pascualita ini sejak pertama kali kemunculannya di etalase butik La Popular pada tahun 1930 silam. Penduduk setempat diduga langsung terkejut tidak hanya oleh penampilan manekin yang seperti aslinya, tetapi juga karena memang kemiripannya dengan putri dari pemilik toko Pascuala Esparza. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa pada malam hari, manekin La Pascualita ini yang ada di etalase itu kadang-kadang terlihat berganti posisi dan matanya akan mengikuti orang-orang yang lewat
di sekitar toko tersebut. Salah satu pegawai toko butik La Populer juga sempat mengatakan bahwa tangannya selalu berkeringat setiap kali berdekatan dengan manekin lapas cualita. Dan ia juga mempercayai jika manekin lapas cualita ini adalah manusia karena melihat tangannya yang begitu realistis dan bahkan memiliki urat varises di kakinya. Kuku dan garis tangan pada manekin lapas cualita ini yang membuat rumor bahwa manekin itu mirip dengan manusia dan sangat diyakini oleh orang-orang. Tangannya bahkan memiliki kerutan yang sama persis seperti tangan manusia. Pada akhirnya banyak penduduk setempat yang menganggap manekin lapas cualita ini sebagai orang suci. Sehingga orang-orang mulai meninggalkan hadiah berupa bunga dan lilin di depan toko La Populer dan sering mendoakannya. Saat ini butik La Populer tersebut telah berpindah tangan kepada seseorang bernama Mario Gonzalez. Namun, pemilik yang baru ini pun masih ingin mempertahankan patung manekin lapas cualita dan mitos yang meliputinya. Gaun pengantin pada manekin lapas cualita ini pun diganti 2 kali dalam seminggu. Namun legenda lokal lain mengklaim bahwa lapas cualita memang hanyalah sebuah manekin biasa yang sangat realistis. Tetapi ada juga satu versi cerita lain, yaitu adanya seorang pesulap Prancis yang berkunjung ke butik La Populer dan menjadi begitu terpesona oleh manekin pengantin lapas cualita sehingga ia sering berkunjung di depan butik tersebut setiap malam untuk menghidupkannya dan menari bersamanya, membawanya keliling kota sebelum mengembalikannya ke etalase setiap pagi. Namun tampaknya tidak mungkin mayat yang dibalsem bisa tetap utuh melawan panasnya kota Meksiko selama puluhan dekade. Tetapi pemiliknya saat itu, yaitu Mario Gonzalez, tampaknya tahu bahwa manekin lapas cualita ini setidaknya baik untuk bisnisnya. Mario Gonzalez ini pun juga pernah ditanyai tentang kebenaran sosok manusia di dalam manekin lapas cualita ini, tetapi dia juga enggan berkomentar dengan jelas. Sehingga kebenaran dari urban legend tentang manekin pengantin lapas cualita ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video aku kali ini. Nantikan video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen jika kalian memiliki kasus dan juga cerita yang ingin aku bahas di sini. Sampai jumpa.